Nah, untuk kesempatan di siang hari ini ya, sebagai materi penutup ya, melanjutkan di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14, itu sudah belajar banyak ya tentang akuntansi koperasi, perbankan, kemudian ada lembaga keuangan, dan kemudian kita sempat melihat juga ya contoh laporan korporasi itu seperti apa, ya, kemudian eh, penilaian kinerja perbankan itu juga dilihat dari rasio-rasio panel ya waktu itu seperti apa. Nah, sebagai penutup ya kita akan perkenalan aja nih tentang yang namanya akuntansi syariah. Ya, jadi di sini eh, kenapa saya pilih materi ini? Ya karena tidak bisa kita pungkiri ya sekarang banyak sekali ya bisnis-bisnis ya perbankan, lembaga keuangan ya ataupun bisnis-bisnis yang dijalankan dengan konsep syariah. Nah, jadi apa sih sebenarnya akuntansi syariah itu seperti apa? Ya, kemudian eh, awalnya itu kenapa sih kok ada akuntansi yang berbasis syariah ya atau yang berbasis dari ilmu agama Islam? Jadi di sini tujuan pembelajaran kita ada dua. Ya. Jadi di sini kita akan melihat atau mendiskusikan ya pengaruh agama Islam terhadap perkembangan akuntansi pada masa Nabi Muhammad, masa kekhalifahan dan masa sekarang. Kemudian memahami dasar pemikiran yang digunakan oleh berbagai tokoh dalam mengembangkan teori dan praktek akuntansi syariah. Nah, jadi kurang lebihnya di kesempatan siang hari ini ya kita perkenalan aja ya atau kita bahas seperti apa sih konsep awal atau latar belakang yang mendasari ya munculnya akuntansi syariah ya sehingga mendorong banyak sekali bisnis-bisnis ya yang dijalankan juga dengan konsep syariah. Nah, jadi di sini ya sebenarnya kalau di bangku perkuliahan ya kalau kalian itu mengambil jurusan akuntansi murni ya bukan organisasi akuntansi atau akuntansi perpajakan, kalau kalian itu mengambil ilmu akuntansi murni ya itu akuntansi syariah itu menjadi satu mata kuliah sendiri. Nah, jadi dipelajari pada satu semester sendiri. Nah, jadi kurang lebihnya kayak kalian itu belajar akuntansi perbankan. Nah, jadi selama satu semester itu kalian belajar mulai dari konsep awal sampai bentuk-bentuk pelaporannya, ya kemudian bagaimana cara membaca laporan keuangannya, analisisnya itu seperti apa. Nah, tapi kebetulan di sini ya di Universitas Teknologi ini eh, banyak yang memilih komputer akuntansi ya yang lama sekarang jadi akuntansi perpajakan. Kemudian untuk lembaga satu akuntansinya setahu saya tidak ada akuntansi syariah ya. Jadi di sini kita cukup banyak ya akan melihat nih atau akan belajar tentang konsep awal dari akuntansi syariah. Nah, jadi di sini pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Ya, karena syariah itu berbasis dari agama Islam. Nah, di sini sebelum berdirinya peradaban Islam, hanya ada dua peradaban Islam. Nah, kalian sudah banyak tahu nih, ada yang namanya bangsa Romawi dan Persia. Nah, sebenarnya pada saat itu zaman Romawi dan Persia, itu telah digunakan akuntansi dalam bentuk penghitungan barang dagang oleh para pedagang. Dari sejak pergi berdagang sampai pulang kembali, ya itu mereka sudah
tujuan apa sih? Ya juga barang-barangnya. Contoh nih, ketika berangkat dari negara Romawi dia bawa besarnya 100 ya. Di tengah jalan ternyata lampunya penuh ya. Kemudian kita sudah nih ya, oh berarti sisa barang-barang saya itu yang jenis ini sisanya bisa penuh. Nah kira-kira saya untung atau rugi ya? Nah, jadi kurang lebihnya itu pencatatannya atau penghitungannya itu hanya sebatas seperti itu. Jadi di sini termasuk ketika muncul piutang ya, mereka itu sedikit banyak itu sudah mulai mencatat ya, piutang maupun hutang. Nah kemudian pada masa Rasulullah praktek akuntansi itu mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang tidak tunai dan membayar zakat. Kemudian next ya. Nah, itu sebelum berdirinya dan berkembangnya pemerintahan Islam. Nah, bagaimana dengan kondisi setelah berdiri dan berkembangnya pemerintahan Islam? Jadi di sini penyebaran agama Islam itu telah memperluas penggunaan angka-angka ya, ke berbagai wilayah di dunia. Nah, karena tadi ada kewajiban untuk mencatat transaksi tidak tunai dan membayar zakat ya, ini telah mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan perlindungan tradisi pencatatan transaksi di kalangan umat Islam. Nah, sehingga mendorong berkembangnya partnership dalam bisnis. Kemudian, kewajiban untuk membayar zakat itu juga telah mendorong pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan Baitul Mal secara periodik dan mendorong pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi nisab dan hukum. Nah, jadi di sini karena umat Islam itu sudah jatuh di dalam aturan ya tentang pembayaran zakat dan sebagainya, maka di sini mulai nih ya pedagang-pedagang muslim itu mulai giat nih untuk mencatat hartanya, mengklasifikasikan hartanya supaya mereka ketika diharuskan untuk melakukan kewajiban membayar zakat, ya itu sudah sesuai dengan aturan-aturannya, nah, sesuai dengan ketentuan zakat. Jadi jangan sampai sebisa mungkin jangan sampai meleset nih ya, atau jangan sampai perhitungan zakatnya itu menjadi tidak tepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ya, bergeser lagi nih ya setelah pemerintahan Islam, kemudian ada pemerintahan-pemerintahan yang lain, kemajuan zaman dan sebagainya. Nah, kemudian di sini peran akuntan itu mulai muncul dan menjadi penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kekayaan pemerintah dan pedagang. Nah, jadi di sini praktek akuntansi itu semakin menyebar ya ke seluruh dunia. Ya. Muncullah yang namanya akuntan-akuntan, ya. Muncullah yang namanya tokoh-tokoh ya yang mulai banyak sekali mempengaruhi perkembangan akuntansi di seluruh dunia. Nah, sehingga di sini peran akuntansi itu mulai semakin banyak, mulai semakin dihitung-hitungkan untuk pencatatan transaksi baik dalam bisnis atau dalam lingkungan pemerintahan ya maupun untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu akuntansi. Nah, kemudian di sini bagaimana praktek akuntansi pada zaman pemerintahan Islam. Nah, perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika dan Asia di zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, jadi di sini sangat direkomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, jadi kurang lebihnya kalau zaman sekarang itu dia nyusun APBN, dia nyusun APBD, kemudian nanti di akhir periode itu ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan APBN dan APBD. Nah, kurang lebihnya itu kalau zaman sekarang itu kayak gitu. Nah, kemudian di sini umat itu mendirikan lembaga bernama Dewan. Nah, dari kata Dewana yang
Nah, kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu mengenalkan catatan dan register yang terjadi dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Ya, jadi catatan penerimaan dan pengeluaran uang itu sama buktinya itu jadi satu, ya, atau terhubung. Ya, kalau ada bukti penerimaan berarti ada catatan. Ya, jadi jangan sampai ada bukti penerimaan atau bukti pengeluaran tapi tidak tercatat. Atau sebaliknya, ada catatan terhadap penerimaan atau pengeluaran uang tapi di sini ternyata tidak ada buktinya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian evolusi perkembangan ya pengelolaan sistem akuntansi. Kita bicara pada zaman pemerintahan Islam ya. Itu mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, pada zaman Daulah Abbasiyah ini ya akuntansi itu diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi. Antara lain ya akuntansi peternakan, kemudian pertanian, akuntansi bendahara, konstruksi, mata uang maupun auditing. Nah, ternyata nih audit itu juga sudah dikenal dari zaman pemerintahan Islam. Mungkin nggak banyak kita tahu ya bahwa ternyata itu audit atau ilmu audit itu sudah muncul sejak lama sekali. Nah, kemudian selanjutnya evolusi perkembangan pengelolaan akuntansi ya yang paling tertinggi di zaman Daulah Abbasiyah ini ya, mulai memperkenalkan sistem pembukuan dengan menggunakan model buku besar. Yang kita kenal sekarang ya buku besar. Kalau kita habis mencatat jurnal umum kemudian kita pindah ke buku besar, nah ternyata itu munculnya di zaman Daulah Abbasiyah. Nah, buku besarnya di sini di zaman Daulah Abbasiyah ini dibagi menjadi 4 jenis. Ya. Ada yang pembukuan pemerintah terhadap hutang pada individu atau buku hutang, ya singkatnya itu buku hutang pada individu. Ada buku untuk mencatat pengeluaran negara. Kemudian ada buku untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat, serta ada buku khusus untuk mencatat penerimaan sita atau benda yang tidak sesuai syariat atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah, jadi di sini ternyata Daulah Abbasiyah pada masa Daulah Abbasiyah itu buku besarnya itu tidak seperti kita kenal sekarang ya, tapi di sini dibagi menjadi 4 jenis seperti ini. Nah, kemudian nextnya ternyata nggak cuma buku besar. Pada masa Daulah Abbasiyah, laporan akuntansi itu juga mulai ikut dikembangkan. Kalau sekarang itu kita kenal laporan rugi, neraca, CALK atau catatan atas laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pada zaman Daulah Abbasiyah? Nah, pada zaman Daulah Abbasiyah di sini, laporan akuntansi itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama al-hikmah, jadi menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Jadi kalau kita secara simpelnya itu setiap bulan itu kita dapat pendapatan berapa, yang dikeluarkan berapa, ada sisa saldonya enggak. Kemudian ada al-hikmah al-jami'ah atau laporan keuangan komprehensif berisi laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Nah, ini ternyata mulai muncul nih bentuk laporan laba rugi dan neraca. Nah, kemudian karena tadi konsep dasarnya adalah kita bicara soal kewajiban untuk membayar zakat. Nah, maka di sini tentu saja ada laporan yang berkaitan dengan penghitungan dan penerimaan zakat. Nah, jadi di sini ada collectible debts, doubtful debts, dan uncollectible debts. Nah, jadi yang benar-benar dikumpulkan atau terrealisasi, yang sama sekali tidak bisa terrealisasi, dan yang sama sekali bermasalah, ya, atau yang benar-benar tidak bisa
Pacioli itu apa sih Bu? Nah, jadi di sini pada tahun 1494 seseorang Italia, seorang kapal Italia bernama Luca Pacioli itu menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Nah, jadi di sini buku ini itu membahas 5 bagian yang lebih banyak membahas tentang ilmu matematika. Nah, ternyata pada salah satu bab buku Pacioli ini dia membahas tentang pembukuan yang dilakukan di Venice lebih dari 200 tahun sebelumnya dan masih digunakan pada masa. Nah, itu lebih dikenal dengan metode Venice. Nah, melalui buku tersebut Pacioli itu dianggap sebagai orang pertama yang menggagas tata buku berpasangan atau yang kita kenal sekarang dengan istilah double entry. Sebuah sistem baru yang dianggap memberikan solusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sehingga Pacioli kemudian disebut sebagai bapak akuntansi. Nah, tapi ternyata buku ini itu menimbulkan banyak pertentangan karena dianggap bahwa perkembangan akuntansi itu tidak terjadi di Italia kuno. Nah, kemudian Pacioli itu dianggap bukan penulis, melainkan pencatat kejadian pada saat itu. Ya, dan Pacioli itu bukanlah penemu double entry. Ya, kalau kita lihat sejarah kita juga bahkan sistem pencatatan itu sudah mulai muncul pada zaman Persia, Romawi kuno, kemudian dilanjutkan dengan pengajaran Islam, barulah muncul yang namanya buku Pacioli. Nah, kemudian bagaimana kemiripan praktek akuntansi kekhalifahan Islam dengan buku Pacioli? Jadi yang pertama ada istilah jurnal. Nah, kalau selama ini kita kenalnya dengan jurnal atau jurnal pada bahasa Inggrisnya. Telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah jaridah atau buku catatan keuangan. Kemudian penggunaan kalimat in the name of God awal buku catatan keuangan telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam. Ya, in the name of Allah, the most
Jadi di sini dijelaskan bahwa dari pendekatan deduktif itu bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat atau kita melakukan pertanggungjawaban melalui adanya zakat. Nah, argumen yang mendukung pendekatan deduktif, jadi di sini ini akan meminimalkan pengaruh untuk dirancang oleh terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Nah, akuntansi yang argumen yang menentang, ya jadi di sini pendekatan ini sudah dikembangkan dalam bentuk praktis. Kemudian selanjutnya pendekatan hybrid. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan persoalan masyarakat, di mana akuntansi syariah mungkin dapat membantu menyelesaikannya. Jadi di sini tujuan akuntansi syariah dalam pendekatan hybrid ini menurut Daniel adalah mewujudkan pertanggungjawaban Islam. Jadi di sini pendekatannya adalah bahwa pendekatan hybrid secara parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. Jadi dapat dilihat dari laporan keuangan dan keuangan perusahaan maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi tapi juga masalah sosial dan lingkungan. Ya, jadi sudah mulai menerapkan yang namanya BCG ya, atau Good Corporate Governance. Kemudian jadi lembaga yang memperhatikan ini adalah DRI dan ACCA, ya, di mana DRI ini bergerak dalam mengkaji dan membuat standar pelaporan perusahaan dengan konsep triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau ACCA adalah organisasi profesi akuntan di UK yang banyak mendorong pengungkapan lebih luas data yang berkaitan dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah pendekatan hybrid mengapresiasi apa yang telah dikembangkan di barat dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah. Nah, kemudian aspek selanjutnya yang perlu dilakukan oleh mengembangkan triple bottom line menjadi four bottom line. Ya, jadi ekonomi, sosial, environmental, and syariah compliance. Nah, jadi tambahannya itu adalah dari sisi syariah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini untuk pertemuan terakhir kita dari mata kuliah akuntansi bisnis di pertemuan ke-15. Pada ini adalah pertemuan penutup kita sebelum kita melaksanakan UAS. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari rekan-rekan Bapak Ibu dosen pendamping yang sudah mendampingi saya selama 1 semester ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk perhatian dari rekan-rekan mahasiswa yang telah semangat mengikuti perkuliahan selama 1 semester ini. Semoga di akhir perkuliahan, di akhir semester ini,